Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, pada Jumat 27 Juni 2025 memecat pelatih Branko Ivankovic setelah gagal meloloskan tim ke Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian hasil buruk selama babak kualifikasi. Timnas Cina yang baru sekali tampil dalam Piala Dunia, gagal mengulang prestasi tersebut setelah kalah 0-1 dari Indonesia pada awal Juni 2025 yang praktis mengakhiri harapan Cina. Karena tim nasional putra Cina gagal lolos ke babak playoff, maka kontrak pelatih dan stafnya otomatis berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tulis Shanghai Daily pada Jumat. Branko Ivankovic tidak akan lagi memimpin tim nasional Cina. Timnas Cina menempati posisi kedua terbawah grup C zona Asia setelah memenangkan 3 dari 10 pertandingan. Ivankovic pernah melatih klub Dinamo Zagreb dan tim nasional Iran. Sebagai pengganti sementara, CFA menunjuk pelatih tim nasional U19 Cina asal Serbia, Dejan Djurdjevic. Cina saat ini berada di peringkat 94 dunia FIFA. Posisi itu melanjutkan tren penurunan selama beberapa tahun terakhir. Tim ini kerap menjadi bahan olok-olok penggemar di dalam negeri akibat performa buruk, serta serangkaian skandal korupsi yang terus membayangi dunia sepak bola Cina. Presiden Cina 11 Jinping pernah menyatakan impiannya Cina menjuarai Piala Dunia suatu waktu. Namun kegagalan teranyar ini membuat Cina tetap memiliki satu penampilan di Piala Dunia, yakni 2002. Saat itu Cina yang dilatih Bora Milutinovic gagal meraih 1 poin pun, gagal mencetak gol, dan kemasukan 9 gol. Rumor transfer Jai Idzes kini sudah mencuat hingga ke klub Premier League. Satu opsi muncul dalam pilihan pelabuhan selanjutnya di mana Aston Villa dikabarkan menginginkannya. Satu tim Premier League dikabarkan ikut memburu tanda tangan kapten timnas Indonesia, Jai Idzes, dalam bursa transfer musim panas kali ini. Hal ini menambah satu opsi tambahan buat Jai Idzes. Apakah ini saatnya dia hijrah ke Liga Inggris di tengah ketertarikan banyak klub Italia seperti Udinese, Bologna, dan Fiorentina? Kabar tersebut dirilis oleh Transferfeed yang menyebutkan bila Aston Villa juga tertarik dengan Jai Idzes. Aston Villa telah menunjukkan ketertarikan dengan Jai Idzes setelah Venezia degradasi, di mana ia ditunjuk sebagai kapten oleh Eusebio Di Francisco karena performa apiknya, tulis Transferfeed. Ia diharapkan meninggalkan klub yang degradasi dan tetap bermain di Serie A. Meski Udinese telah menawar 5 hingga 6 juta euro, nilai Jai Idzes dipercaya bisa lebih tinggi, melihat konsistensinya bersama Venezia di kasta tertinggi. Aston Villa bersama Genoa dan Udinese menjadi klub yang menanyakan ketersediaan bek setinggi 190 cm tersebut, tambahnya. Bek timnas Indonesia, Jai Idzes, saat berduel dengan Romelu Lukaku dalam partai Napoli versus Venezia di Liga Italia 2024 hingga 2025. Jai Idzes sendiri masih terikat kontrak hingga 2027 bersama Venezia FC. Sehingga memang klub-klub yang menginginkannya perlu membayar harga transfernya. Di sisi lain, Aston Villa memang sedang memburu bek tengah anyar di bursa transfer kali ini. Media-media Italia tidak menyebut Jai Idzes sebagai kandidat, melainkan John Lucumi dari Bologna berdasarkan laporan Corriere dello Sport. Sebelumnya juara Liga Champions 1981 hingga 1982 itu juga dikabarkan tertarik dengan bek Udinese Jaka Bijol. Tapi sang pemain keburu dicomot oleh Leeds United, yang menyebabkan Villa berganti target. OneFootball mengabarkan jika Unai Emery juga tertarik mendatangkan bek Sevilla, Loïc Bade. Sementara itu, peminat serius Jai Idzes dipercaya masih Udinese yang kehilangan Jaka Bijol ke Leeds United. Media Italia, Messaggero Veneto melaporkan mereka siap merogoh kocek sebesar 6 juta euro untuk mendaratkan kapten timnas Indonesia tersebut. Untuk pengganti Bijol, manajemen Udinese sudah punya ide yang cukup jelas, yakni mengincar Jai Idzes.
pemain asal Indonesia berusia 25 tahun dari Venezia, tulis media tersebut. Jai sendiri sejatinya masih memiliki kontrak 2 tahun di klub tersebut, dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro. Saingan terberat datang dari Bologna dan Fiorentina, tambahnya. Dua pemain yang pernah mewarnai pentas Premier League, Ian Maatsen dan Jairo Riedewald, bikin geger di media sosial. Kabar kedua pemain asal Belanda resmi menjalani proses naturalisasi menjadi trending di media sosial. Kabar kedua pemain ini menjadi warga negara Indonesia ini berasal dari unggahan story Instagram mereka, di mana dalam unggahan tersebut, mereka memperlihatkan dokumen naturalisasi. Tak pula hal ini membuat jagat sepak bola nasional seolah meledak. Hal ini boleh jadi tidak lepas dari strategi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang melakukan proses naturalisasi dengan mode senyap. Boleh jadi ini berkaitan dengan tampilnya timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu disebutkan pula bila dokumen naturalisasi Ian dan Jairo sudah ditandatangani pada 27 Juni 2025 lalu. Benarkah? Sejauh ini belum ada kabar yang valid. Namun tagar Maatsen WNI dan Jairo Garuda langsung trending di media sosial. Banyak meyakini ini menjadi sinyal kebangkitan dan keseriusan sepak bola tanah air. Sekadar diketahui, Jairo Riedewald saat ini berusia 28 tahun. Dia berposisi sebagai gelandang bertahan atau bek tengah. Klub terakhirnya adalah Royal Antwerp di Liga Belgia. Jairo merupakan mantan pemain timnas Belanda dan Crystal Palace di Premier League. Kontrak Jairo di Antwerp bakal habis 30 Juni ini. Dikabarkan dia akan berlabuh Eredivisie dengan memperkuat FC Utrecht. Sementara Ian Maatsen kini berusia 23 tahun. Dia berposisi sebagai bek kiri atau winger. Chelsea adalah klub terakhir yang pernah dibelanya. Dalam permainan, Maatsen memiliki kelebihan dengan kombinasi umpan silang presisi dan kecepatan. Asal-usul keduanya sebagai pemain naturalisasi karena ada darah Indonesia dari kakek neneknya. Bukan cuma Jairo dan Maatsen, PSSI juga sedang merampungkan proses naturalisasi 3 nama potensial lainnya, yakni Michael Bakker ex-PSG dan Bayer Leverkusen, Mauro Zijostra striker FC Volendam, dan Miliano Jonathans winger FC Utrecht. Ini bukan jalan pintas. Ini strategi percepatan. Pembinaan tetap jalan, tapi prestasi juga harus hadir sekarang, tegas Erick Thohir. Pengundian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur.